Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai logika puji. Pengertian dari logika puji sendiri banyak yang menilai. Namun yang saya bisa simpulkan bahwa pengertian dari logika puji yaitu memetakan suatu rang input ke dalam suatu rang output. Contoh, misal ada manajer pergudangan yang mengatakan pada manajer produksi seberapa banyak persediaan barang pada akhir minggu. Kemudian maka manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang akan diproduksi pada esok hari. Nah, pada tahun 2003, Kusuma Dewi mengatakan logika puji dapat dianggap sebagai kotak hitam yang berhubungan antara ruang input menuju ruang output. Saya akan menunjukkan skema yang dimaksudkan oleh Kusuma Dewi di mana logika puji dapat dianggap sebagai kotak hitam. Di sini terdapat ruang input yang akan memasukkan data-data ke dalam kotak hitam dan akan menghasilkan sesuatu yang dari kotak hitam yang akan dimasukkan ke dalam ruang output sendiri. Dari skema di atas dapat diketahui bahwa ruang input dan output terdapat di antara ruang input dan ruang output terdapat kotak hitam, di mana kotak hitam tersebut akan memetakan suatu input yang sesuai di dalam ruang output sendiri. Dari contoh di atas, maka dapat dijelaskan bahwa banyaknya persediaan barang itu yang akan dimasukkan ke dalam ruang input berisikan banyaknya persediaan barang pada akhir minggu. Kemudian akan memasukkan ke dalam kotak hitam atau ke dalam fungsi sendiri berupa data persediaan barang, data jumlah barang yang akan diproduksi, terus akan diteruskan dalam kotak hitam, akan dipeta-petakan sesuai dengan sistem dalam masalah produksi, sehingga akan diketahui persediaan barang pada esok hari. Adapun menurut Kusuma Dewi pada tahun yang sama 2003 menyimpulkan bahwa dasar dari logika puji adalah teori himpunan puji. Pada teori himpunan puji, peranan derajat keanggotaan sangat penting, di mana akan menjadi penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dalam penalaran dengan logika puji. Ada beberapa bagian atau sistem atau metode yang mampu bekerja di dalam kotak hitam, seperti sistem puji, sistem jaringan saraf tiruan, sistem linier, dan sistem pakar. Konsep dasar dari logika puji pertama kali dikemukakan oleh Profesor Latif Azadeh pada tahun 1960 di Berkeley, Inggris. Beliau mengatakan, pada hampir semua kasus itu kita dapat menghasilkan suatu produk tanpa menggunakan logika puji. Namun, menggunakan puji akan lebih cepat dan lebih murah. Sebagai contoh lain dalam sistem logika puji sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Profesor Latif Azadeh, di sini terdapat suatu bagan di mana ada input dan output, di mana kontrol mesin mobil sebagai kotak hitam. Di sini di dalam input dipetakan suatu masalah-masalah yang di sini bisa kita lihat ada posisi mesin, tekanan silinder, dan temperatur silinder, di mana ketiga hal ini akan memasukkan data-data masing-masing ke dalam kontrol mesin mobil. Nah, di dalam kontrol mesin mobil ini diproduksi akan memetakan suatu yang telah dikirim oleh ruang input, maka akan menghasilkan sesuatu yang akhirnya akan terbaca di ruang output, yaitu aliran bahan bakar dan spark timing, di mana aliran bahan bakar dan spark timing ini dihasilkan oleh kontrol mesin mobil yang mendapatkan data dari ruang input. Ada 7 hal alasan mengapa kita menggunakan logika puji. Menurut Profesor Latif Azadeh, kita bisa memaparkan logika puji agar lebih cepat dan sempurna. Di mana yang pertama, konsep logika puji mudah dimengerti. Konsep logika puji sendiri sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap
memodelkan fungsi-fungsi nonlinier yang sangat kompleks. Logika puji dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar tanpa harus melalui pelatihan. Yang keenam, logika puji dapat bekerja sama dengan teknik-teknik secara konvensional. Dan yang terakhir, yang ketujuh, logika puji didasarkan pada bahasa alami. Terdapat himpunan-himpunan puji di mana himpunan merupakan ada yang menyebutkan salah satunya himpunan samar merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel. Himpunan puji sendiri memiliki dua atribut, yaitu linguistik dan numeris, di mana linguistik sendiri yaitu penanaman suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami seperti muda, parubaya, atau tua, di mana dapat dikategorikan sesuai umur antara jenjang 0 sampai sekitar 25 tahun itu bisa dikatakan sebagai muda. Dari 25 tahun sampai usia di atas 45 tahun bisa dikatakan parubaya. Nah, dari 45 tahun ke atas itu bisa diartikan dengan tua. Yang kedua adalah numeris, di mana numeris itu suatu nilai atau angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti 40, 25, 50 dan sebagainya. Setelah kita mengetahuikan tadi, Kusuma Dewi mengatakan ada beberapa bagian yang bisa bekerja di dalam peta hitam adalah salah satunya adalah sistem puji. Ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk memahami mengenai sistem puji tersebut. Salah satunya yang tadi adalah himpunan puji. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa hal selain himpunan puji yang harus kita pahami untuk memahami sistem puji. Yang pertama adalah variabel puji. Variabel puji merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu atau keadaan, suatu kondisi atau keadaan. Contoh seperti umur, temperatur, permintaan, dan lainnya. Nah, selain dari variabel puji, ada juga yang disebut dengan semesta pembicaraan, di mana keseluruhan nilai yang diperoleh atau diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu sistem variabel puji. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik secara real dan monoton dari kiri ke kanan. Nah, nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif maupun negatif. Ada kalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batasnya. Dan yang terakhir, domain himpunan samar. Pengertian dari domain himpunan samar sendiri, keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan. Domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik bertambah secara monoton ke kiri dan ke kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif maupun bilangan negatif. Lanjutan dari materi kali ini adalah tentang sistem puji, yaitu di mana sistem puji sendiri bagian dari logika puji. Sistem puji diketahui pertama kali dikemukakan di dunia ini bahwa oleh Profesor Latif Ajadeh di Barclay tahun 1965. Nah, sistem puji merupakan penduga numerik yang terstruktur dan dinamis, di mana sistem ini mempunyai kemampuan mengembangkan sistem intelijen di lingkungan yang tidak pasti. Sistem ini menduga suatu fungsi dengan logika puji. Menurut Marini tahun 2005, dalam logika puji terdapat beberapa proses, yaitu penentuan himpunan puji, penerapan aturan if, then, dan proses internal puji. Adapun sistem puji secara umum terdapat 5 langkah untuk melakukan penalaran. Yang pertama, memasukkan input puji. Yang kedua, mengaplikasikan operator puji. Yang ketiga, mengaplikasikan metode implikasi. Yang keempat, kemampuan komposisi semua output. Dan yang kelima ataupun yang terakhir adalah dekodifikasi.
ini adalah salah satu skema tentang sistem Puji di mana Fuji interface ini bisa dikatakan seperti kotak hitam yang sebelumnya saya jelaskan. Di sini terdapat Fuji role yang akan memasukkan input ke dalam Fuji interface. Nah, dari awal saya akan menjelaskan. Di sini terdapat variabel input 1, variabel input 2, variabel input 3. Di mana variabel input pertama yaitu akan memasukkan data ke dalam Fuji inference, yaitu salah satunya adalah bahasa. Untuk yang kedua, variabel input 2 akan memasukkan angka, tapi tidak langsung ke dalam Fuji inference, di mana angka-angka ini akan masuk terlebih dahulu kepada Fuji VR, di mana Fuji VR ini akan mengubah angka-angka tersebut menjadi bahasa. Begitu pula dengan variabel input ketiga, angka Fuji akan memasukkan angka ke dalam sistem Fuji VR ini. Fuji VR ini akan merubah sama seperti variabel kedua, di mana angka-angka tersebut akan dirubah menjadi bahasa. Sehingga ketika setelah dirubah menjadi bahasa oleh Fuji VR, maka akan diteruskan ke dalam Fuji inference. Di sini bahasa-bahasa tersebut akan diolah sehingga akan menghasilkan output berupa bahasa yang sama dan kemudian akan dimasukkan ke dalam diffusier. Nanti saya akan menjelaskan diffusier itu seperti apa. Nah, diffusier ini sendiri akan dijelaskan mengenai output, akan dihasilkan berupa output angka. Jadi dari variabel pertama, angka bahasa akan dirubah menjadi bahasa, kemudian akan dihasilkan akhirnya adalah output angka itu sendiri. Untuk sistem yang sangat rumit, penggunaan logikal Fuji adalah salah satu pencetus permasalahannya ataupun pemecahannya atau pemecahan solusinya. Di mana sistem tradisional dirancang untuk mengontrol keluaran tunggal yang didapat dari beberapa masukan yang tidak saling berhubungan. Karena ketidaktergantungan ini, penambahan masukan yang baru akan memperumit proses kontrol dan membutuhkan proses perhitungan kembali dari semua fungsi. Kemudian penambahan masukan baru dalam sistem logika Fuji, yaitu sistem yang bekerja berdasarkan prinsip logika Fuji, hanya membutuhkan penambahan fungsi keanggotaan dan aturan-aturan yang berhubungan dengannya. Secara umum, sistem Fuji sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama oleh sistem yang menangani masalah-masalah yang sudah didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Misalkan nilai masukan dan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat dan tidak jelas, sehingga sulit mendefinisikan model matematikanya. Sistem Fuji sendiri mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sistem tradisional. Salah satu contohnya adalah misalkan jumlah aturan yang dipergunakan, di mana pemrosesan awal sejumlah nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan mengurangi jumlah nilai yang harus dipergunakan pengontrol untuk membuat suatu keputusan. Hitungan lainnya yang dimiliki oleh sistem Fuji yaitu mempunyai kemampuan penalaran yang hampir mirip dengan kemampuan penalaran manusia. Dikarenakan sistem Fuji ini mempunyai kemampuan yang tidak biasa, yaitu dia bisa memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, akurat dan tidak ambigu. Tadi sebelumnya saya pernah menyebutkan tentang rule dari sistem Fuji, di mana ada Fuji VR, di Fuji VR. Nah, untuk penjelasan dari Fuji VR ini sendiri adalah suatu proses pengubahan nilai real atau tegas yang ada ke dalam fungsi keanggotaan. Nanti saya akan memberikan contoh bagaimana pengubahan dari perhitungan Fuji VR ini. Selain dari Fuji VR, harus diketahui bahwa ada
aturan dasar tentang kontrol logika puji atau yang biasa disebut KLF. Nah, KLF ini sendiri merupakan bentuk dasar atau relasi atau implikasi yang bisa diistilahkan jika, maka, atau if then. Seperti yang saya jelaskan tadi, sistem puji mempunyai aturan if then. Sama seperti BJTR, saya akan memberikan contohnya sesuai agar kita bisa memahami penjelasan dari maksud-maksud tertentu. Ini terdapat contoh pujifikasi, di mana di sini terdapat gambar dua buah segitiga yang saling berhubungan, di mana terdapat mu A1 dan mu A2, di mana segitiga A1 ini sendiri terdapat di baris poin ke-15 menuju ke 45, sedangkan A2 dari 30 sampai ke 60. Kedua segitiga ini saling berhubungan, di mana ini dapat gambar ini terdapat sebagai contoh dari pujifikasi dari suhu 35 derajat Celcius. Nah, untuk mengetahui perhitungannya sendiri, di sini saya sudah menjabarkan bahwa perhitungannya dapat kita ketahui. Di sini kita tulis mu A1 sama dengan C dikurangi X dibagi C dikurangi B, di mana C sendiri adalah 45, di mana batas akhir dari segitiga pertama. 45 dikurangi 35, di mana 35 ini adalah nilai X dan nilai B sendiri adalah 30. Jadi 45 dikurangi 35 dibagi 45 dikurangi 30. Maka yang dihasilkan adalah 2/3. Sedangkan untuk mu A2 diketahui bahwa X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Untuk pengubahan nilainya adalah 35 dikurangi 30 dibagi 45/30 sama dengan 1/3. Nah, untuk contoh aturan dari dasar KLF sendiri yang mempunyai relasi if maka atau if then atau jika maka akan diketahui jika X sama dengan A dan jika Y sama dengan B, maka C sama dengan Z. Jadi bisa diketahui ketika suatu nilai itu sudah pasti, misalnya X sama dengan A dan Y sama dengan B, maka nilai C sendiri adalah Z. Setelah saya menjelaskan pujifier, saya akan kemudian menjelaskan depujifier atau depujifikasi, di mana depujifikasi adalah input dari proses depujifikasi adalah suatu himpunan yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan puji. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada dominan himpunan puji. Jadi, sehingga jika diberikan suatu himpunan puji dalam range tertentu, maka akan dihasilkan nilai script tertentu sebagai outputnya sendiri. Atau yang lebih jelas dari penjelasan tentang pengertian puji sendiri adalah merupakan proses pemetaan himpunan puji ke himpunan tagas atau script. Depujifikasi dalam perhitungannya memiliki metode-metode yang cukup bisa digunakan oleh kita semua yang mempelajari metode-metode depujifikasi. Salah satu dari 5 yang banyak digunakan, saya akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama adalah metode maksimum atau metode max, di mana metode ini dikenal dengan metode puncak, di mana nilai keluaran dibatasi oleh posisi. Yang kedua, yang sering digunakan adalah metode titik tengah atau center of area, di mana metode ini disebut pusat area. Metode ini lazim dipakai dalam proses depujifikasi karena metode ini diekspresikan dengan persamaan
hitungan matematik. Nanti saya akan memberikan contoh dari metode maksimum dan metode yang lainnya. Metode yang ketiga adalah metode average atau metode rata-rata. Metode ini digunakan untuk fungsi keanggotaan keluaran simetris. Nah, untuk yang keempat yang digunakan adalah metode penjumlah titik tengah atau summing of center area, di mana metode ini dinyatakan dengan persamaan-persamaan matematika. Yang terakhir adalah metode titik tengah area terbesar, di mana metode keluaran dipilih berdasarkan titik pusat area terbesar yang ada. Jadi, semua metode-metode ini dapat diaplikasikan ke dalam perhitungan matematika. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai cara perhitungan dari defusifikasi sendiri. Ini adalah contoh-contoh perhitungan yang digunakan defusifikasi, di mana jet bintang disebut dengan diffusivier jet, di mana jet adalah hasil penalaran puji dan diffusivier adalah keluaran kontrol fungsi logika. Diffusier adalah operasi diffusier. Nah, sebagai penjelasan dari contoh-contoh metode yang digunakan, ini adalah perubahan yang digunakan untuk penjelasan, di mana metode-metode ini dirubah ke dalam hitungan matematika. Yang pertama adalah metode max, di mana mu c dikali diffusier lebih besar dengan mu c dikali 1 dikali z. Nah, untuk metode titik tengah sendiri atau center of area, di mana di sini di persamaan yang digunakan adalah diffusier sama dengan log if mu c dikali z dz dibagi log mu c dikali z dz. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu metode rata-rata atau average, diubah ke dalam persamaan diffusier sama dengan sigma mu c dikali z dibagi mu c dikali z. Nah, untuk persamaan yang metode penjumlah titik tengah adalah z diffusier sama dengan log sigma n dan k sama dengan 1 mu c k dikali z dikali dz dibagi log sigma n dan k sama dengan 1 mu c n dikali z dan dz. Untuk persamaan yang terakhir yang digunakan metode titik tengah area terbesar yaitu diffusivier sama dengan log mu c m dikali z dz dibagi log mu c pangkat m dikali z dan dz. Demikianlah penyampaian materi tentang logika sistem puji. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok saya mengenai penjelasan tadi dari sistem puji atau logika puji. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penyampaian materi yang kurang jelas karena keterbatasan dengan alat-alat yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.